Oke, sudah direcord. Ya, contohnya misalkan gini grafiknya. Ini kosong, kemudian ini berisi, kemudian grafiknya begini ya. Jadi ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Kemudian misalkan ini adalah titik C, lalu yang ini nilainya A, di sini nilainya B, misalkan seperti ini. Ini sekalian saya menjelaskan tentang limit satu sisi ya, one-sided limit. Nah, kalau kita punya grafik seperti ini, maka limit X menuju C dari sebelah kiri, ya dari sebelah kiri itu ditandai dengan ini. Nah, jadi ini artinya limit kiri fx, ya. Kalau kita lihat nih, ketika X-nya berada di sekitar C di sebelah kiri, maka nilai fx-nya, nilainya itu kan berarti Y ya. Nilai fx-nya itu kan berada di sekitar A. Jadi ini sama dengan A gitu. Nah, kemudian limit X menuju C dari sebelah kanan fx. Jadi yang ini itu menandakan limit kanan. Nah, maka ini sama dengan, nah, X-nya sekarang berada di sekitar C di sebelah kiri. Kalau gitu fx-nya, fx itu berarti Y, ya fx-nya berada di sekitar nilai B kan. Jadi ini sama dengan B. Nah, dalam hal ini limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Jadi kita punya definisi. Definisinya adalah limit X menuju C dari fx sama dengan L. Ini jika dan hanya jika, ya syaratnya adalah limit kirinya sama dengan limit kanannya, yang sama dengan L juga. Ya, dan limit X menuju C dari sebelah kiri fx juga sama dengan L. Gitu. Ya, jadi untuk gambar ini, maka limit kirinya ada. Limit kanannya ada sama dengan B, tetapi limit X menuju C fx ini tidak ada. Nah, ya karena itu ya, karena limit kirinya, limit X menuju C dari kanan fx tidak sama dengan limit X menuju C fx. Gitu. Ini kalau kita mencari nilai limit berdasarkan grafik. Nah, kemudian kalau berdasarkan ini kan, kalau ini kan fungsinya hanya diberikan grafiknya ya, formulanya tidak diberikan. Nah, bagaimana kalau yang diberikan tuh formulanya? Kita kan tidak selalu bisa menggambarkan grafik fungsi kan ya. Ya karena grafik fungsi bisa jadi sangat complicated, jadi sulit untuk menggambarnya. Nah, untuk menentukan limit dari formulanya, ya biasanya itu soalnya, jadi kalau Anda ingin menentukan nilai limit, jika formula fx diberikan. Ya, contohnya yang pertama adalah misalkan limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 dibagi dengan X kurang 2. Nah, kalau seperti ini kan, kalau Anda substitusi gitu ya, Anda substitusi nilai 2, ya sebenarnya kan kita melihat nilai dari ini ketika X-nya berada di sekitar 2 gitu kan ya.
Di sekitar 2 itu misalnya 1,9, 1,91, 1,92 gitu kan. Atau 2,1, 2,01 gitu ya, 2,001 kan di sekitar itu bisa dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat ketika di X sama dengan 2-nya, kalau Anda substitusi, ini kan bentuknya jadi 0 per 0 ya. Dan 0 per 0 itu bentuk yang tak tentu. Jadi tidak bisa menentukan hasilnya apakah 1, 2, 3, atau yang lainnya. Nah, kalau Anda ketemu dengan bentuk 0 per 0 seperti ini, coba difaktorkan. Ya, yang atas itu kan bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Nah, kemudian X min 2-nya bisa kita coret. Kenapa bisa dicoret? Ingat bahwa dicoret itu artinya Anda membagi dengan bilangan yang dicoret. Ya, saya coret ini kan artinya atas dan bawah sama-sama saya bagi dengan X kurang 2. Dan kalau membagi itu tidak boleh dengan bilangan 0. Nah, apakah X kurang 2 tidak 0? Tidak 0. Kenapa? Karena X-nya hanya berada di sekitar 2. Tidak tepat sama dengan 2 gitu. Ya, jadi itu alasannya gitu ya, kenapa bisa dicoret. Ya, supaya kalian aware gitu bahwa mencoret itu artinya membagi. Nah, ini sama dengan ini berarti sama dengan 4 gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua biasanya bentuknya adalah yang kalian ubah, yang bisa kalian ubah dengan mengalikannya dengan sekawannya. Ya, misalkan limit X menuju 2 dari akar X kuadrat tambah 4 dikurang dengan, oh enggak, ini biasanya yang bentuk tak hingga. Ya. Ini kalau saya 4 ditambah 4, 8 ya. Oke, jangan ini. Ini saya ubah jadi, supaya dia jadi 16, berarti saya ubah. Ini saya ubah jadi 12 ya. Supaya bentuknya ini 0 per 0 ya. Kemudian akar supaya 16. Oke, saya cari. Supaya 16 itu berapa ya? 2x kuadrat 4x kuadrat ya. Tapi nggak seru bentuknya. Saya lihat soal yang lain deh. Oke, saya lihat di video itu soalnya ada limit X menuju 0 dari akar X kuadrat tambah 100 dikurang 10 per X kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Ya, kalau Anda substitusi 0 kan di sini jadinya atasnya 0, jadinya kan akar 100 itu 10 dikurang 10, 0. Kemudian bawahnya 0. Tapi kan ini tidak bisa Anda faktorkan lagi sehingga ada yang bisa dicoret. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, coba dengan cara mengalihkan dengan konjugatnya, dengan sekawannya maksud saya ya, dengan sekawannya. Ya, sekawan yang atas ini supaya akarnya hilang. Nah, kalau kita kalikan dengan sekawannya, bagi dengan X kuadrat, dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 100 tambah 10. Akar X kuadrat tambah 100 tambah 10 gitu ya.
Mengalihkan dengan ini kan sama dengan mengalihkan dengan 1 ya, dan mengalihkan dengan 1 itu tidak mengubah apa-apa. Jadi masih sama dengan soal semula. Kemudian kita dapatkan ini menjadi X kuadrat tambah 100 dikurang 100. Dibagi dengan X kuadrat kali akar X kuadrat tambah 100 tambah 10. Gini. Oke, kemudian yang ini bisa habis gitu. Kemudian nanti atasnya tinggal X kuadrat, jadi ini bisa dihapus dengan ini. Jadi kita dapat sisanya adalah limit X menuju 0, 1 per akar X kuadrat tambah 100 ditambah 10. Ya, yang sama dengan 1 per 20 ya. Gitu. Ya, biasanya bentuknya seperti itu. Coba saya lihat, ada bentuk lain enggak? Ya, bentuknya hanya seperti itu ya. Kalau untuk limit atau yang ketiga ya yang bisa Anda hitung langsung gitu limitnya. Misalkan limit X menuju 1 dari X kuadrat kurang 1 dibagi dengan 2X tambah 1 gitu. Nah, ini kalau kita substitusikan 1 kan atasnya 0, bawahnya itu nggak 0 gitu. Kalau atasnya 0, bawahnya nggak 0 ya berarti hasilnya 0. Jadi ini 0 dibagi dengan 3, ini hasilnya sama dengan 0. Gitu. Atau yang bawahnya 0. Misalkan limit X menuju 3 dari X tambah 1 dibagi dengan X kurang 3 misalkan. Ya, ini kalau Anda substitusikan atasnya 0, bawahnya nggak 0 gitu ya. Ya, atasnya 0, atasnya nggak 0, bawahnya 0. Nah, kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, Anda harus hati-hati. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi kanannya, ya, jadi soalnya saya ubah nih jadi limit satu sisi saja ya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi kanannya, ketika X menuju 3 dari sebelah kanan, nah Anda bayangkan gini, ini 3 nih, di sisi kanan 3 itu kan yang ini ya, yang sebelah sini. Jadi bilangan yang lebih besar daripada 3. Nah, bilangan yang lebih besar daripada 3, kalau ditambahkan 1, itu kan positif gitu ya. Ya, jadi ya dia 4 gitu ya, tapi berada di sebelah kanan 4. Nah, kemudian yang bawah, yang penting itu yang bawahnya. Yang bawahnya, bilangan yang lebih besar daripada 3 dikurangkan dengan 3. Dia kan akan menuju 0, ya karena X-nya menuju 3, maka X kurang 3 ini akan menuju 0, tapi menuju 0-nya dari sebelah kanan 0. Jadi ini hasilnya adalah hingga. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari sisi kiri, X tambah 1 per X min 3, yang atas ini kan positif ya. Ketika X-nya lebih kecil daripada 3, ya X menuju 3 dari kiri itu kan berarti X-nya lebih kecil dari 3. Ketika X-nya lebih kecil daripada 3, ditambahkan 1, dia kan masih positif. Jadi yang atas positif. Nah, yang bawah, bilangan yang lebih kecil daripada 3 dikurang 3, ini kan menuju 0 gitu ya. Dia akan menuju 0 karena X-nya menuju 3. Ini akan menuju 0, tapi nilainya itu negatif. Jadi nilainya misalkan minus 0,005, minus 0,001 gitu. Ya, jadi ini negatif, dia menuju 0 tapi nilainya negatif.
Jadi ini yang atas positif, yang bawah negatif dan menuju 0, maka ini hasilnya adalah minus tak hingga. Tapi kayaknya yang sebentar, kayaknya yang infinity belum ya di video ini ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke, jadi nomor 4 dan 5. Oke. Nah, itu ada di pertemuan pekan depan. Jadi kita simpan dulu ini ya. Ini kita simpan dulu. Kita belajar yang hingga-hingga dulu. Udah. Jadi secara umum tuh bentuk apa menentukan nilai limit jika formulanya diberikan tuh secara umum ada 3 bentuk ini. Begitu. Nah, yang ditanyakan dari video 1 apa? Sudah terjawab kah? Udah ya? Ibu, Ya. maaf, di video 1 itu kan dia ada yang buat grafik ya Bu ya, yang grafik Y sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1, yang jadinya limit menuju 1 itu jadi X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Itu saya masih kurang paham, Ibu cara bikin grafiknya itu, cara menentukan grafik yang kayak gitu-gitu tuh gimana Ibu? Itu ada di menit keberapa ya? Kayaknya masih awal pertemuan yang 1 itu Bu, yang bagian Oke. Jadi yang di situ di video itu kan diberikan formulanya, kemudian dia menggambar grafiknya, lalu dari gambar grafiknya Pak Rangga itu menentukan limitnya gitu ya. Iya Ibu. Jadi misalkan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x min 1. Nah ini bingungnya kenapa grafiknya seperti itu gitu ya pertanyaannya ya. Iya Ibu, cara pembuatan grafiknya. Oke. Ini Jadi tadi gini. kan dari Pak Rangga itu kan dari soal yang ini, yang fx ini, terus dibikin grafik, terus dibikin limit. Nah saya bingung kenapa dari grafik bisa ke limit, kan bisa Bu langsung pakai rumus yang limit-limit itu. Oh itu pertanyaannya bisa. Cuman Pak Rangga itu ingin apa menunjukkan bagaimana melihat nilai limit dari grafik gitu. Iya Bu, tapi saya bingung pakai apa yang kata membuat grafiknya itu. Oh, cara membuat grafiknya. Iya. Jadi itu pertanyaan yang lain ya. Cara membuat grafiknya. Nah, yang atas ini kan bisa kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali X min 1 per X min 1. Gitu kan? Nah, kemudian yang ini kan bisa kita coret kan? Bisa kita coret karena fungsinya tidak terdefinisi di X yang sama dengan 1. Jadi X-nya tidak pernah sama dengan 1. Jadi kita dapat fx sama dengan x plus 1 dengan x-nya tidak sama dengan 1. Nah, yang ini ya ini kan adalah garis ya. Anda bayangkan garis Y sama dengan x plus 1 di mana x-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita gambar dulu. Nah, garis Y sama dengan X plus 1, kita carikan titik potongnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, kita cari titik potongnya. Ini X, ini Y, titik potongnya berarti kan ketika X 0 dan ketika Y 0 gitu. Nah, ketika X 0 kita dapat Y-nya 1. Ketika Y-nya 0, kita dapat X-nya min 1. Berarti titik potongnya 0,1. Kalau ini 1, berarti di sini gitu ya. Sama min 1,0. Di sini, ini min 1. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik
Ini grafik Y sama dengan X plus 1 untuk semua X. Ya, untuk semua X. Nah, sekarang yang diinginkan adalah grafik Y sama dengan X plus 1, tapi X sama dengan 1 tuh dikeluarkan. Oke, kalau X sama dengan 1 dikeluarkan, ini tinggal dibolongin aja. Ini misalkan 1 di sini. Nah, X sama dengan 1 dikeluarkan. Jadi ini dibikin bolong gitu. Ya, jadi grafiknya tuh ini gitu ya, ini. Terus bolong, terus nyambung lagi. Nah, inilah grafik yang ini, yang pink ini. Yang pink ya, harusnya saya bikin ya gambarnya pink ini. Terus bolong, terus ini gitu. Gitu gambar grafiknya. Jadi ini sebenarnya garis, gambarnya garis dengan X sama dengan 1 dikeluarkan. Ibu, Ya. maaf saya masih belum paham yang X yang dikeluarin itu, Bu. Ini fx yang ini itu kan sama dengan ini ya. Setuju nggak? Di situ dulu deh. Oke. Yep. Jadi menggambar grafik F ini sama dengan menggambar grafik Y sama dengan X plus 1 dengan X-nya tidak sama dengan 1. X-nya boleh berapa saja asalkan tidak sama dengan 1. Nah, garis Y sama dengan X plus 1 itu kan adalah garis yang ini ya, garis yang ini penuh semuanya. Garis yang ini penuh semuanya. Nah, kalau yang pink berarti garis ini penuh semuanya, tapi X-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau X-nya tidak sama dengan 1, ya dikeluarkan aja X sama dengan 1. Jadi bolong gitu di sini. Jadi si garisnya itu terpotong gitu, terpotong di X sama dengan 1. Iya, Ibu. Iya, Terus, bisa dipahami. bisa Ibu kalau di situ. Terus Bu, yang itu kan kata Ibu tadi garisnya tuh garis penuh. Kita cara tahu garis penuh sama nggak penuh tuh gimana? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang sisanya? Iya tadi kan Ibu kan bilangnya itu garis penuh. Kita cara tahu garis penuh sama tidak penuh itu bagaimana Ibu? Karena ini terdefinisi untuk semua X. Jadi misalnya nih X sama dengan min 1 kan boleh ya disubstitusi ke sini. Berarti ada tuh pasangan Y-nya. Gitu. Gini, garis itu kan sebenarnya adalah kumpulan titik-titik kan ya. Anda membayangkan garis itu sebagai kumpulan titik-titik. Maka garis itu penuh jika semua titik-titik di X bisa diinput ke persamaan garis. Ya, jadi kalau misalkan hanya Y sama dengan X plus 1, berarti kan X-nya boleh berapa saja, tidak ada aturan untuk X. Ya, kalau tidak ada aturan untuk X, maka asumsinya X-nya boleh berapa saja. Artinya semua X bisa kita input ke persamaan garis. Jadi garisnya, jadi titik-titik di garis itu penuh gitu. Nah, sekarang ada satu titik nih yang nggak boleh diinput ke persamaan garis. Berarti ada satu bolongan di garis. Gitu. Baik Ibu, sudah paham. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari ini video 1? Saya Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh. Iya Bu, jadi kan kita kalau misalnya limit biasanya kita ngerjain pakai teknik coret yang faktorisasi kan Faktor kita. sama. Iya. Nah, kalau kita pakai rumus pakai teorema L'Hopital bisa nggak Bu? Belum boleh. Oh, belum boleh ya? Belum boleh. Nanti ada dibahas gitu ya teorema L'Hopital. Setelah Anda di akhir semester nanti ada teorema L'Hopital. Oh. Nah, setelah dipelajari baru boleh dipakai. Oh, jadi ya, sekarang belum. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama.
Oke, yang video 1 udah ya. Nah, sekarang Ibu, ya. maaf Bu, saya mau nanya Bu, yang limit satu arah itu Bu, yang pendekatan-pendekatan itu saya masih belum paham. Ya, limit kiri itu artinya Anda melihat nilai fx ketika x-nya di sebelah kiri. As simple as that, tuh. Sesederhana itu aja. Jadi kalau misalnya kalau dari grafik ini kita lihat memang kan kalau x-nya dekat-dekat dengan C dan berada di sebelah kiri C, maka nilai fx itu dekat-dekat dengan A gitu kan ya. Dia tidak dekat-dekat dengan B kan ya. Ya, sangat jauh nih dari B. Nah, sedangkan limit kanan kalau X-nya berada dekat-dekat dengan C, di sebelah kanan C, maka nilai fx-nya, untuk mencari nilai fx kan Anda tarik garis ke atas gitu ya, sampai memotong grafik. Nah, kita lihat nilai fx-nya ini sama dengan B. Nilai Iya Bu, fx-nya makasih berada Bu. di sekitar B. Iya Bu. Oke, memang topik limit ini agak untuk sebagian orang tuh agak menyeramkan gitu, tapi kita coba bikin ini sederhana gitu ya. Ya, limit kiri itu Anda hanya melihat gimana nilai fx ketika x-nya berada di sebelah kiri C gitu. Limit kanan di sebelah kanannya gitu aja. Oke, dari video 2 gimana? Saya mau nanya lagi Bu, yang apa namanya, yang teorema sandwich ya, yang apit itu saya masih belum paham Bu. Oke. Itu di video 2 ya? Iya Bu. Oke. Jadi ada namanya teorema apit atau sandwich theorem. Ya, teorema apit ini mengatakan jika fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan x, untuk x yang berada di sekitar C, dan limit x menuju C fx sama dengan L misalkan, yang sama juga dengan limit x menuju C dari hx, maka limit yang diapit yaitu gx juga sama dengan L. Ya, sebenarnya teorema apit ini natural sekali. Kalau misalkan kita punya fungsinya misalkan misalkan ini adalah hx, kemudian misalkan ini adalah fx, ini y sama dengan fx, ya ini y sama dengan hx, kemudian yang di tengah, ya yang di tengah tuh si gx, ya. Lalu yang ini adalah titik C. Ya, titik C, kemudian ya ini adalah L. Nah,
Anda lihat bahwa kalau kita lihat secara keseluruhan, maka fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil sama dengan hx ini tidak terpenuhi ya. Tapi teorema Apit itu hanya mensyaratkan bahwa ketaksamaan ini ada setidaknya untuk x yang berada di sekitar C. Jadi kita cukup lihat yang ada di dekat-dekat C aja. Artinya kita bisa memilih suatu selang yang memuat C. Terserah selangnya itu sangat kecil juga boleh gitu. Sekecil apapun juga boleh asal ada selang sehingga pertaksamaan ini berlaku. Ya, jadi kalau di selang ini, di daerah ini kan kita lihat bahwa si fx gitu kan, yang kuning, fx itu lebih kecil, yang paling kecil gitu kan. Kemudian yang tengah-tengahnya itu adalah gx, lalu yang paling besar adalah yang biru, si hx. Nah, kalau ini terjadi di sekitar C dan limit dari yang kuning ketika x menuju C sama dengan L, begitu juga dengan limit yang biru ketika x menuju C sama dengan L, maka limit yang pink itu juga harus sama dengan L. Ya, dia dijepit gitu kan ya, sandwich ya, diapit. Jadi kalau limit yang menjepitnya sama, maka limit dia sebagai yang terjepit itu harus mengikuti limit yang mengapit gitu. Nah, ini bunyi teoremanya. Nah, contoh penggunaannya adalah biasanya ini digunakan untuk menentukan limit fungsi yang memuat fungsi trigonometri sinus atau cos biasanya. Ya, tentunya ada contoh-contoh yang lain, tapi biasanya itu digunakan untuk limit yang memuat sin dan cos. Kenapa yang memuat sin dan cos? Karena kita tahu bahwa sinus itu di antara min 1 dan 1. Cos itu di antara min 1 dan 1. Jadi paling tidak tuh calon pengapitnya itu sudah ada. Nah, contohnya itu, salah satu contohnya adalah misalkan kita ingin membuktikan bahwa limit x menuju 0 dari x kali sin 1 per x sama dengan 0. Misalkan begini. Nah, untuk membuktikan ini, yang pertama, kita tahu bahwa sin 1 per x, ya nilai sinus itu kan selalu di antara min 1 dan 1. Nah, kemudian kita ingin mencari nilai limit x kali sin 1 per x. Kalau gitu, ini pertidaksamaan ini kita kalikan dengan x gitu ya, supaya muncul bentuk ini. Nah, kalau mengalihkan pertidaksamaan, hati-hati ya, apakah x-nya positif atau negatif. Jadi kita bagi kasus. Yang pertama, untuk x yang positif, ya kalau x-nya positif, berarti kita dapat min 1 kali x, kecil sama dengan x kali sin 1 per x, kecil sama dengan 1 kali x gitu. Ya, kalau dikali dengan bilangan positif, berarti tanda ketaksamaannya kan tetap ya. Jadi kita dapat min x kecil sama dengan x sin 1 per x kecil sama dengan x. Nah, kemudian kita mau cari nih limitnya. Cari limitnya, limit x menuju 0 dari x sin 1 per x. Ini kan yang mau kita cari. Nah, dia dijepit nih, diapit nih oleh dua fungsi. Kalau kita lihat nih, limit dari min x itu kan 0 ya, ketika x-nya menuju 0. Limit dari x ketika x-nya menuju 0 juga 0. Wah, udah pas nih. Udah pas karena limit dari pengapitnya sama. Nah, tapi ingat kita tidak boleh, kalau untuk x besar dari 0, kita tidak boleh, kita hanya bisa melihat limit kanannya. Limit kanan dari 0. Jadi ini harus nih. Ya, karena dalam hal ini x-nya berada di sebelah kanan 0. Jadi kita hanya bisa mendekati 0 dari sebelah kanan. Ini ya yang bisa kita cari. Limit kirinya belum bisa kita cari nih.
Karena ya ini, si X-nya besar dari 0. Ya, jadi kita cari limit kanannya dulu. Jadi kita cari yang ini ya, yang pengapitnya, limit pengapitnya. Limit X menuju 0 dari sebelah kanan min X. Min X sama dengan, ya ini sebenarnya mau X-nya menuju 0 dari kanan atau kiri, limit dari min X itu kan 0 ya. Tidak ada perbedaan. Kemudian limit X menuju 0 dari sebelah kanan X juga sama dengan 0. Nah, karena ini ya, karena ini dan ini, maka menurut teorema Apit, saya singkat dengan TA, kita dapatkan limit X menuju 0 dari sebelah kanan yang diapit, yaitu X sin 1 per X, juga sama dengan 0. Gitu. Ini sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan. Nah, untuk X kecil 0, oke, kita kalikan X ke pertidaksamaan ini. Tapi sekarang X-nya negatif. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya berubah ya. Jadi, min 1 kali X besar sama dengan X kali sin 1 per X besar sama dengan 1 kali X. 1 kali X. Gitu. Jadi kita punya min X, ya, atau saya balikan ya, biar enak dilihat. Jadi X kecil sama dengan X sin 1 per X kecil sama dengan min X. Ini. Oke, kemudian dengan cara yang serupa di atas, kita cari nih limit X menuju 0 dari sebelah kiri. X pengapitnya. Ya, sama dengan 0. Kemudian limit X menuju 0 dari sebelah kiri, pengapitnya satu lagi, min X. Ini juga sama dengan 0. Oke, jadi limit pengapitnya sama nih. Kita bisa, kalau gitu kita bisa menggunakan teorema Apit. Ya, jadi karena ini dan ini, maka limit pengapitnya, limit X menuju 0 dari kiri, ya. Kalau yang ini kiri, maka ini juga kiri ya. Pengapitnya adalah X sin 1 per X, ini juga sama dengan 0. Oke, jadi kita dapat limit kanannya sama dengan 0, limit kirinya sama dengan 0. Kalau gitu limitnya sama dengan 0. Nah, jadi limit X menuju 0, X sin 1 per X juga sama dengan 0. Gitu. Begitu, gimana Dan? Ibu mau nanya, Kita tahu untuk X lebih besar sama 0 sama X lebih kecil dari 0 tuh gimana cara nentuinnya, Bu? Karena gini, kenapa sih mesti dipisah gitu ya? Pertanyaannya, kenapa sih kasusnya mesti dipisah? Karena kita kan ingin mencapai bentuk X kali sin 1 per X. Nah, untuk mencapai bentuk ini berarti ketiga ruas dari pertidaksamaan ini harus kita kalikan dengan X. Nah, masalahnya mengalihkan pertidaksamaan dengan suatu bilangan, itu kita harus tahu dulu bilangannya positif atau negatif. Kalau positif tandanya tetap, tapi kalau negatif kan harus berubah. Jadi kita tidak bisa tidak bisa langsung kalikan aja gitu ya, tanpa melihat apakah tandanya tetap atau berubah. Jadi ini dipisah untuk
Ini karena kalau dikalikan positif tandanya tetap, tapi kalau dikalikan negatif tandanya bisa berubah. Jadi pemisahannya itu untuk memfasilitasi kalau tandanya berubah gitu. Ibu mau nanya lagi boleh? Boleh. Itu memang selalu untuk X lebih besar sama 0 sama X lebih kecil daripada 0 juga, Bu? Kalau bertidaksamaan iya. Oh, berarti Kalau patokannya 0 ya, Bu? iya. Kan kalau misalnya Anda punya pertidaksamaan misalnya apa ya, 2 lebih kecil dari 4 gitu. Tapi kalau Anda kalikan dengan min 2, yang kiri kan jadi min 4 ya. Yang kanan tuh jadi minus 8. Kan nggak betul ya kalau tandanya begini. Tandanya harus berubah ya. Nah, itu. Jadi mengalihkan pertidaksamaan itu kita harus lihat apakah yang dikalikan tuh bilangan positif atau negatif. Jadi memang patokannya di 0. Ada lagi pertanyaan? Bu mau nanya sedikit. Itu berarti kalau misalnya limit dari kanan sama kirinya beda, berarti itu hasilnya nggak ada ya, Bu? Bukan. Atau Berarti teorema Apit tidak bisa kita gunakan gitu. Bukan berarti limitnya nggak ada ya. oh, berarti kalau misalnya yang Apit baru bisa kalau sama, Bu? Kalau sama. Oke, Bu. Kalau Makasih. sama. Kalau tidak, ya pertanyaannya bagus ya. Kalau hasil limitnya tidak sama, bukan berarti yang tengah itu nggak ada limitnya. Ya, itu artinya hanya Anda tidak bisa menggunakan teorema Apit atau atau Anda belum tepat mencari pengapitnya gitu. Pengapitnya ini. Jadi selain harus ini ya, supaya ini sama, supaya limit yang pengapit kiri sama dengan pengapit kanan, maka kan Anda harus mencari pengapit yang tepat gitu kan. Ya, tapi kalau biasanya sin sama cos itu ya pengapitnya ini, min 1 dan 1. Oke. Ada lagi? Ibu, untuk yang gambar grafik Ibu yang di atas tadi itu, yang teorema Apit itu, memang C-nya itu memang kayak grafiknya itu kayak berimpit banget gitu ya? Atau itu memang gambar Ibu aja? Di C-nya? Iya, kenapa di C-nya itu di pas-pas kayak 3 garis tuh berimpit gitu, kayak berimpit gitu. Kenapa pas-pas banget? Karena limit dari fx sama dengan L dan limit dari gx sama dengan L. Jadi gambarnya itu nggak mungkin renggang. Kalau renggang nanti limit pengapit kiri itu tidak sama dengan limit pengapit kanan. Iya kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya. Kalau di antara saja begini ya, dia boleh ya renggang ya. Tapi ada syarat tambahannya nih. Limit pengapit kirinya sama dengan limit pengapit kanannya. Jadi dia harus rapat. Oke, ada lagi ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke video 3 ya. Ada pertanyaan dari video 3? Video 3 nih, oke, limit satu arah. Oke, video 3 gimana? Cukup jelas nggak?
Izin bertanya, Bu. Silakan. Yang videotika itu kan tentang limit satu arah ya, Bu. Nah, Betul. kan di videonya ada grafik itu, Bu. Dikasih gambar grafiknya. Terus ada Mm-mm. panah kecil gitu, Bu. Nah, panah kecil ini kan nanti nentuin limit X menuju bilangan positif atau negatifnya itu, Bu. Nah, di Dari sana kanan atau dari kirinya? ya itu masih kurang ngerti, Bu. Terus sama penentuan nilainya tuh, Bu, kan ada yang di nilai X yang sama gitu, ada yang penuh sama yang kosong. Kenapa harus yang penuh gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Saya mungkin ambil soal ini lain di buku. Sebentar ya. Di Oke, misalnya kita punya grafik yang gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini misalkan grafiknya namanya, fungsinya adalah fungsi f ya. Jadi ini adalah y sama dengan fx. Nah, kalau Anda ditanyakan, jadi saya buat beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, limit X menuju minus 4 dari sebelah kiri, fx. Yang kedua, dari sebelah kanan, fx. Kemudian yang ketiga, limit X menuju 1 dari sebelah kiri, fx. Jadi ini nanti pertanyaan yang keempat, limit X menuju minus 4 fx. Yang D-nya ini, yang I-nya limit X menuju 1 dari sebelah kanan. Yang F-nya limit X menuju 1 fx. Oke, kemudian yang G, F1-nya berapa? Ya. Kemudian FGH hanya adalah limit X menuju 5 dari fx. Yang FGH I. Yang I-nya yang ditanyakan adalah F5. Oke, misalkan pertanyaannya adalah ini. Ini grafik fx-nya, kemudian kita ingin lihat nilai dari fx ketika x-nya berada di sebelah kiri minus 4. Ya, x-nya dekat dengan minus 4 dan di sebelah kirinya. Nah, ini minus 4, sebelah kirinya berarti di sini gitu ya. Nah, Anda lihat bahwa nilai dari fx ini ada di sekitar berapa nih? Atau nilainya menuju berapa? Menuju 2 kan ya? Jadi ini jawabannya 2. Nah, begitu juga dengan limit kanannya. Anda lihat dari sebelah kanan minus 4, nilai fungsinya juga kan ada di sekitar 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2. Nah, karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limitnya itu ada yang sama dengan 2. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, limit X menuju 1 dari sebelah kiri, ini 1 nih. Kemudian nilai fx di sebelah kiri 1, nilainya kan berarti Anda kan tarik tuh ya garis vertikal, dia kan memotong di garis di yang atas gitu ya, di bawah kan dia nggak motong. Jadi nilainya ada di sini.
Nah, nilainya itu ada di sekitar 4. Ya, jadi ini sama dengan 4. Kemudian di sebelah kanannya berarti di sini Anda tarik garis secara vertikal, dia kan motongnya di bawah. Jadi nilai limitnya nanti ada di bawah. Dan di bawah kita lihat nilai fx-nya ada di sekitar -2. Jadi ini sama dengan -2. Nah, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka ini tidak ada. Nah, maka limitnya tidak ada. Kemudian, nah ini kalau yang ini kan yang ditanyakan nilai limitnya ya. Nilai limitnya tidak ada. Limit kirinya ada, limit kanannya ada, tapi berbeda gitu. Sehingga limitnya tidak ada. Nah, kalau ditanyakan F1, ini berarti nilai dari Y ketika X-nya sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu ini, tepat di sini ya, bukan di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di sebelah kanannya. Nah, kalau tepat sama dengan 1, Anda tarik nih garis vertikal. Dia motongnya kemana nih? Ke atas kan ya, bukan ke bawah. Karena di bawah nih kosong. Kalau bulatan kosong itu artinya yang kosong itu nggak masuk gitu. Nilai yang di kosong itu nggak masuk. Jadi kan dia masuknya di sini nih, di yang penuh. Dan yang penuh ini adalah Y sama dengan 4. Jadi ini sama dengan 4. Itu kali ya jawaban pertanyaan tadi teman Anda. Kenapa yang diambil tuh yang penuh ya? Gitu ya tadi pertanyaannya. Iya ya. Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, kita lihat yang H dan I ya. Nah, limit X menuju 5 ada di sini nih. Kalau limit X menuju 5, karena grafiknya ini mulus gitu ya, mulus itu artinya tidak ada loncatan, maka limit sebelah kiri ini akan, ya ini kira-kira berapa ya? Sebutlah 3 gitu ya di sini. 3 gitu. 1, kayaknya 2 ya. Lebih kecil dari 2. Anggaplah 1,8 ya. 1,8. Dan di situ untuk F5-nya juga 1,8. Ya, jadi limit kirinya sama dengan limit kanannya, sama dengan nilai fungsinya. Gitu. Dari yang ini ada pertanyaan nggak? Menentukan Bu, saya bingung yang D, E, sama F ya, gimana cara nentuinnya? D, E, dan F. Ini 1 gitu ya, yang D dulu. Berarti kita lihat dari sebelah kiri 1. Nah, sebelah kiri 1 itu kan berarti sebelah kirinya ngambilnya jangan jauh gitu. Karena kan limit itu kan ketika X-nya menuju 1 gitu kan ya. Jadi X-nya dekat ke 1. Anda ngambilnya jangan jauh. Anda lihatnya yang dekat-dekat 1. Nah, ketika X-nya dekat-dekat 1 di sebelah kiri, nilainya itu kan dekat-dekat dengan 4. Ya, mungkin awalnya nilainya adalah 4,1. Kemudian kalau Anda dekatkan lagi X-nya ke 1, nilai Y-nya juga mendekat, misalkan menjadi 4,05 gitu. Soalnya turun ini kan grafiknya. Jadi nilainya tuh turun ketika si X-nya menuju 4 dari sebelah kiri. Gitu. Nah, yang sebelah kanan sama. Anda lihat sebelah kanan 1 ini. Nah, karena grafik yang di sebelah kanan 1 itu kan ini udah Anda tarik garis ke atas tuh nggak motong apa-apa gitu ya, nggak motong grafik. Dia motongnya di bawah gitu. Jadi kita lihat grafik yang di bawah. 1 dari kiri itu kan ada di sekitar sini nilainya, di sekitar sini nih. Kan dia motongnya di sini nih. Dia motongnya misalnya di sini ya saya ambil. Bentar, belum. Saya di sini saya ambil tuh, gini kan. Tik tik tik. Nah, pertama di sini gitu ya, dia nilainya tuh nggak lurus. Nanti makin dekat lagi ke 1, nanti dia makin dekat lagi ke 1. Nah, nilainya makin dekat ke 2 gitu.
Ya, jadi ketika X-nya menuju 1 dari sebelah kanan, nilai Fx-nya itu ada di sekitar -2. Gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah. Terus satu lagi yang F-nya itu tidak ada, Iya. memang tulis tidak ada gitu aja, Bu. Iya. Tidak ada. Tidak adanya itu bukan tak hingga ya. Karena memang tidak ada aja, karena kiri dan kanannya beda. Kalau hasilnya tak hingga nanti interpretasi grafiknya berbeda lagi. Tapi ya nanti kita lihat ya, karena kita belajar tak hingga pekan depan. Jadi Anda tulis tidak ada aja. Oke, sip. Sudah. Limit satu arah. Anda bisa kan ya menggambar grafik yang ini, piecewise gini, yang sepotong-sepotong? Misalkan gini grafiknya. Soalnya adalah soal sketsa grafik Fx sama dengan sama dengan 3 ketika X-nya kecil sama dengan -2, kemudian sama dengan X tambah 5 ketika X-nya berada di antara -2 sampai 0. Ya, kemudian misalkan -1 ketika X-nya sama dengan 0 dan X kuadrat ketika X-nya besar sama dengan 0. Besar 0. Nggak ada sama dengannya. Apa, Bos? Iyalah. Oke, nih kita mau gambar grafik ini nih. Ya, Anda lihat bahwa ini X-nya seluruh bilangan real ya. X-nya seluruh bilangan real, jadi kita butuh bagian negatif X dan bagian positif X. Terbalik. Ini X, ini Y. Ya. Nah, kita lihat nih. -2, batasnya di -2 dan di 0 ya. Jadi misalkan ini -1, ini -2, yang ini 0. Tuh. Kemudian nilainya ada yang 3, misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Ada yang -1 ya. Oke, kita lihat. Ketika X-nya kecil dari -2, yang ini, nilai Y-nya atau nilai Fx-nya sama dengan 3. Jadi, ini dia penuh ya di -2, karena di sini -2-nya ikut. Dan nilainya konstan ya, nilainya konstan 3. Oke, jadi untuk bagian ini gambarnya adalah grafik yang kuning ini. Gitu. Kemudian di antara -2 sampai 0 adalah grafik X plus 5. Ya, grafik X plus 5 itu kurang tinggi ya saya ininya. Jadi harusnya ini misalkan 4, di sini 5, gitu ya. Nah, grafik X plus 5, kita lihat ya, Y sama dengan X plus 5 untuk X yang berada di -2 sampai 0. Nah, ini titik potongnya adalah kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, X-nya -5 ya. Jadi 0,5 memotong di sini nanti
dan minus 5,0. Ya, minus 5,0 anggaplah di sini gitu ya. Ini minus 5,0. Nah, kita tidak menarik garis, tidak, yang pasti dia akan melewati titik ini ya, min 2,3 ya. Ya, karena kalau Anda substitusi X sama dengan minus 2, Y-nya kan 3. Ya, jadi dia akan melewati titik yang kuning ini gitu. Nah, kita tidak mengambil semua bagian yang biru ini. Kenapa? Karena karena ini didefinisikan untuk X yang berada di antara min 2 sampai 0. Jadi kita hanya mengambil di daerah ini aja, dari min 2 sampai 0. Berarti kan yang ini saja ya, mulai dari titik yang kuning sampai titik biru yang atas. Ibu, Yap. kalau misalnya kita buat grafiknya itu sama kayak yang Ibu ajarin waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu, kita bikin sepotong-sepotong habis itu digabungin gitu, boleh nggak, Bu? Dihapus gitu ya? Ada yang dihapus? Enggak, maksud saya itu kalau misalnya kayak sepotong-sepotong yang 3X lebih kecil min 2 buat sendiri. Itu buat sendiri ada sampai 4, nanti baru digabung gitu, boleh nggak, Bu? Boleh, tapi ya boleh sih. Tapi jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa sumbu ya. Boleh aja. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Nah, kemudian ini kan X-nya di antara min 2 sampai 0. Oh, saya udah ajari ya ini ya. Nah, ini kan antara min 2 sampai 0. Jadi, 0-nya nggak ikut, min 2-nya nggak ikut nih. Kalau gitu, begini gitu kan ya. Terus di sini itu bolongan buka ya. Bolongannya terbuka. Lalu min 1 ketika X-nya sama dengan 0. Jadi kita punya bolongan tutupnya itu di sini gitu. Jadi yang ini terbuka, yang ini tertutup. Kemudian X kuadrat ketika X-nya besar 0. Nah gini, ini bolongannya terbuka ya, karena di sini interval X sama dengan 0 tidak masuk interval ini. Gitu. Oke, kalau dari gambar ini nih saya tanya nih. Limit X menuju minus 2 fx. Ini gimana? Hasilnya berapa? 3 bukan? Hasilnya 3 ya. Oke. Kemudian f minus 2 berapa? Tiga juga. 3 juga. Oke. Lalu limit X menuju 0 fx? 5, 5. Bu. 5. Serius. Min 1, Bu. Banyak jawaban nih. Ada yang 0 nggak? Ada yang jawabannya 0 nggak? 5 udah, min 1 udah, 0 ada nggak? Nggak ada ya. Ini jawabnya tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena limit kirinya beda nih. Oh iya. Beda kan? Limit X menuju 0 dari kiri berapa hasilnya? 5 ya? 5. Kemudian limit kanannya berapa? 0, sekian. Berapa? 0, iya, 0. 0. Nol ya? Yang min 1 itu apa? Min 1. Min 1 F0 ya, Bu? Iya, benar. Jadi F0 itu yang sama dengan min 1. Limitnya nggak ada. Limit kirinya bukan min 1. Limit kanannya juga bukan min 1.
Ya, yang -1 itu F0-nya. Gitu. Ini nggak ada ya ini ya. Saya mau ngapus yang biru ini. Dah. Oke, gitu yang video 3. Oke, silakan dicerna dulu ya. 3 menit lah kita diam dulu. Sebelum masuk ke video 4. Ibu, Iya. Adi mau nanya Bu, yang limit X mendekati 0 plus Fx itu kenapa 0? Bukannya dia udah lebih sedikit daripada 0 gitu ya Bu? Bukan di tengah-tengah 0 gitu. Yang ini. Iya. Memang nilainya itu tidak tepat 0. Namanya juga limit. Itu memang arti limit gitu. Jadi ini tuh kita baca sebagai jika X-nya mendekati 0, maka Fx-nya mendekati 0. Nilai Fx-nya memang tidak harus tepat sama dengan 0. Tapi dia ada di sekitar 0 gitu. Tapi kita tulisnya tetap 0 gitu, cuma bacaannya aja yang beda ya Bu? Karena limit ini, jadi arti limit ini tuh artinya bukan, jadi gini, ini artinya, jadi kalau Anda terjemahkan ini ya tanpa kata limit gitu ya, tanpa simbol limit yang di depan ini, maka ini artinya F0 itu nilainya kira-kira gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Untuk 0 yang
Untuk 0 yang untuk bilangan, jadi ini bukan dari kirinya tapi dari kanannya gitu. Karena ada simbol ini ya, 0 plus ini. Jadi F0 itu kira-kira nilainya di sekitar 0. Kalau di sekitar 0 itu kan artinya tidak tepat sama dengan 0 kan ya. 0, sekian gitu. Oke, Bu. Ya. Ya, F0 itu tidak tepat sama dengan 0, tapi limit. Nah, kata limitnya ini yang mempengaruhi sekali gitu. Jadi ketika Anda tulis limit di sini, nilainya memang tidak harus tepat sama dengan 0. Berada di sekitar 0. Ibu, Anda mau bilang berapa? Ya, silakan. Ibu, saya yang F-2 sama dengan 3 itu masih bingung. Oh, dari tadi tuh ada yang tunjuk tangan ya. F2 Iya, sama dengan, maaf ya saya nggak lihat. F2 sama dengan, F-2 sama dengan 3. Ya. F-2 sama dengan 3. Ini minus 2, ini X minus 2 gitu ya. Kalau Anda lihat dari persamaan, oke, kalau kita lihat dari persamaan, X sama dengan minus 2 itu kan di selang ini ya. Ada di selang ini, bukan selang yang bawahnya kan ya. Karena yang bawah tuh nggak ikut tuh minus 2. Jadi ada di selang atasnya. Jadi kalau gitu, kita ikut formula yang ini jadinya. Ya, jadi X sama dengan minus 2 itu nilai Y-nya adalah 3. Itu kalau dari formula. Kalau dari grafiknya, Anda tarik garis aja, garis vertikal gitu ya, dia memotongnya di mana. Nah, kebetulan kan ini titiknya penuh gitu. Jadi kalau Anda tarik garis vertikal, dia akan memotong titik yang penuh ini, dan titik yang penuh ini adalah Y sama dengan 3. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, jadi paham ya ini soal yang ini? Kalau gitu kita lanjut ke video 4. Oke, video 4 itu tentang limit fungsi trigonometri. Jadi secara modal-modal yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu ada 2. Ya, ada 2. Kan ada 2 sih, ada 8 sebenarnya, tapi 6 diantaranya ini hanya substitusi saja. Jadi yang pertama, jika C adalah titik di domain fungsi yang diberikan, maka yang pertama kita punya limit X menuju C dari sin X ini sama dengan sin C. Cos X sama dengan cos C. Yang ketiga, tangan X sama dengan tangan C. Yang keempat, jadi sekan X sama dengan sekan C. Yang kelima, limit X menuju C, kosekan X sama dengan kosekan C. Yang keenam, limit X menuju C dari kotangan X sama dengan kotangan C. Ya, jadi 6 yang ini tuh hanya substitusi saja gitu ya. Jadi limit dari fungsi dasar trigonometri itu adalah yang 6 ini, itu sama dengan nilai dari fungsinya di titik itu. Selama titik itu masuk ke domain fungsi. Maksud saya masuk ke domain fungsi, ya misalkan gini, kalau Anda ditanyakan, yang nggak masuk itu contohnya gini.
Misalkan limit X menuju pi per 2 dari tangan X. Nah, pi per 2 ini kan nggak masuk ke domain fungsi tangan kan ya? Iya kan? Karena kan tangan itu kan adalah sin X per cos X. Kita bisa cek bahwa sin pi per 2 ini 1, tapi cos pi per 2 kan sama dengan 0. Ya, jadi bawahnya 0 nih kalau X-nya sama dengan pi per 2. Jadi nggak masuk ke domain fungsi. Jadi maksud C ini adalah titik di domain fungsi, ya selama fungsi yang sebelah kanan itu terdefinisi. Gitu. Itu ya maksudnya. Nah, ini 6 limit dasar fungsi trigonometri. Nah, yang 2 lagi itu adalah limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X per X ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini ya. Jadi, untuk menyelesaikan limit-limit fungsi trigonometri, modal Anda adalah yang 6 ini. Jadi, contohnya, misalkan, contoh 1, Anda ingin mencari limit X menuju 0. Saya ambil di ini ya, yang ada di video. Nanti kita lihat soal yang lain. Tangan X kali sekan 2X dibagi dengan sinus 3X. Atau saya bikin contoh sederhana dulu deh. Sebelum masuk contoh yang ini, kita lihat dulu yang sederhana. Ya, yang pertama misalkan limit X menuju 0 dari 3X per sin 2X. Ya. Nah, kita punya bentuk yang mirip dengan itu, yaitu bentuk yang nomor 1 ini. Tapi bentuk yang nomor 1 ini di sini X gitu kan, di sini X, di sini X. Jadi untuk menggunakan yang nomor 1, kita harus mengarahkan bentuk soal ini ke bentuk yang nomor 1. Jadi atas, bawah, dan variabel yang menujunya itu harus sama. Oke, kita arahkan ke situ. Caranya adalah jadi ini saya ubah menjadi limit limit X menuju 0 sin 2X gitu. 2X ya, supaya atas dan bawahnya sama. Kemudian supaya sama dengan soal, berarti ini harus dibagi dengan 2X. Dikali dengan 3X. Gitu kan ya? Masih sama nih dengan soal. Nah, kemudian limit dari, kita punya sifat bahwa, ini di video 3 apa di video 2 tadi ya. Jadi kita punya sifat bahwa jika limit F, misalnya nih X menuju C, ini ada. Begitu juga dengan limit X menuju C dari G ada, maka limit perkaliannya Fx kali Gx, X-nya menuju C, ini akan sama dengan perkalian dari limitnya. Istilahnya limitnya bisa masuk ke dalam perkalian gitu kan. Nah, oke, kita pakai ini, kita cek nih. Kalau kita mau pakai ini, berarti kan kita harus pastikan bahwa limit F ada, limit G ada. Artinya kita harus pastikan limit dari 2X per sin 2X ada, dan limit dari 3X per 2X ada. Ini ada ya limitnya ya, hasilnya 1 kan. Pakai yang 1 ini. Kemudian ini juga ada limitnya dengan mencoret X-nya. Jadi kita dapat limit dari 3/2 yang sama dengan 3/2. Jadi ketika menuliskan
ini di kepala Anda sudah memverifikasi bahwa masing-masing tuh limitnya ada. Gitu. Ya, kita bisa seperti itu. Nah, kemudian ini 2x, ini 2x, ini x. Belum sama nih sama yang atas. Ini kan yang atas kan x, x, x. Nah, supaya sama, Anda misalkan H-nya sama dengan 2x. Maka, nah, kalau H sama dengan 2x, jika x-nya menuju 0, kan kita cari limit x menuju 0 ya. Jadi kita arahkan ke x-nya menuju 0. Jika x-nya menuju 0, maka H-nya menuju berapa nih? X-nya menuju 0. Berarti H-nya menuju 0 juga kan ya? Oke, jadi yang ini, ya saya sambung. Kalau saya sambung nih, ini penulisannya nggak rapi ya. Nah, kalau saya sambung, berarti ini ekivalen dengan bentuk X menuju 0 tuh ekivalen dengan H menuju 0. Jadi, ya kan, X menuju 0 ini ekivalen dengan H menuju 0. Jadi, limit H menuju 0 dari H, gitu kan, 2X tadi kan H, per sin H. Dikalikan dengan limit X menuju 0 dari 3/2. Nah, ini udah sama semua nih. Ini udah sama. Kalau gitu kita bisa pakai modal kita nih. Nah, jadi ini hasilnya 1 dikalikan dengan 3/2. Sama dengan 3/2. Ya mungkin terlihat agak berputar-putar, tapi begitulah jalannya. Hingga Anda mengetahui bahwa setiap langkah itu ada alasannya. Ada pertanyaan nggak di sini? Ibu, mungkin Anda di SMA dulu mengerjakannya langsung aja ya, ini ya, coret-coret gitu ya. Coret-coret Iya. 3/2. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa sin? Oke, kenapa kalau gitu pertanyaannya adalah kenapa sin boleh dicoret tapi cos nggak boleh dicoret? Kalau cos kan nggak boleh ya dicoret ya? Iya, benar. Iya Bu, harus diubah ke sin dulu. Ya. Jadi supaya Anda mengerti gitu ya, kenapa bisa dicoret. Nah, memang langkahnya agak berputar-putar, tapi Anda jadi mengerti gitu alasannya. tapi kalau ujian harus dijabarin ya, Bu? Betul. Nanti kalau cuman coret-coret gitu, nilainya cuma 1 poin. Oh, oke, makasih, Bu. Yes. Ini ya contoh yang sederhana. Oke, bentar dulu. Saya lihat dulu. Kalau saya tuh udah kebanyakan nonton video kalkulus, jadi Bu, maaf ya Bu ya. Iya. Otak saya sudah keseleo Bu. Saya mau lihat nih. Saya mau lihat nih Pak Rangga sudah membolehkan cara seperti itu atau tidak gitu. Bentar dulu. Dengan limit seperti ini. Bentar ya. Coba saya dengar dulu Pak Rangga ngomong apa. Kita pisahkan dulu. Ada ya Allah. Berdua. Oke, ya. Kelihatannya Pak Rangga juga ini ya. Pak Rangga juga ya tidak se-strict saya sih, tapi beliau mengarahkan supaya setidaknya sampai dengan bentuk ini kan.
sampai bentuk ini, kemudian ini hasilnya 1 dikalikan dengan 3/2. Terlihat di videonya seperti itu. Jadi silahkan kalau Anda tidak memisalkan ini, yang H menuju 0 ini, tapi setidaknya Anda menyamakan dulu nih. Kalau di sini 2X, maka yang atasnya juga 2X gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Keseleo sudah buat otak saya, Bu. Kenapa? Sabar aja. Bentar lagi, Reja. Kenapa? Yang keseleo Soalnya apanya sih? ini Bu, contoh soalnya itu masih agak kan mudah itu ya Bu, tapi penjabarannya agak susah. Tapi gimana kalau soalnya itu susah Bu ya? Saya nggak bayangin Bu, Jauh kalau lagi pas masih. ulangan gimana nanti Bu? Jangan dibayangin, dikerjakan aja. Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Berarti kita sampai di lim X menuju 0, 2X per sin 2X dikali 3X per 2X sudah boleh kan Bu? Iya, sudah boleh. Ini Oke, langsung Bu. hasilnya 1 dikalikan dengan 3/2. Ya. Iya Bu. Terima kasih Oke. Bu. Contoh kedua. Contoh kedua, limit limit X menuju 0 dari 1 kurang cos kuadrat X dibagi dengan dibagi dengan 3X kuadrat misalkan. Misalkan seperti ini. Oke, ya. Nah, kita kan modal kita hanya yang 6 ini gitu ya, ditambah dengan 2 yang ini. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan limit trigonometri, Anda harus mengarahkan ke 8 bentuk ini gitu. Nah, kalau kita lihat nih, oke, di limit-limit trigonometri Anda butuh ini ya, pengetahuan tentang identitas trigonometri seperti sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kemudian sin 2X itu berapa gitu ya, 2 sin X cos X dan seterusnya. Udah pernah kan ya kita jabarkan. Nah, supaya kita bisa menggunakan modalnya, maka ingat bahwa 1 kurang cos kuadrat X itu kan sin kuadrat X ya. Iya. Oke, jadi ini sin kuadrat X dibagi dengan 3X kuadrat. Ya, atau Anda bisa memisahkannya ini menjadi 1/3 kali sin X per X kali sin X per X. Ya, dimana yang ini masing-masing limitnya adalah 1 ya. Jadi ini hasilnya 1/3. Sebentar saya cari soal yang lainnya. Di sini. Oke, soal ketiga. Soal ketiga misalkan oke,
Oke, yang ketiga misalkan limit X menuju 0 sinus pangkat 3X per 2X kuadrat. Nah, ini coba dicari dulu ya. Yang keempat, limit theta menuju pi per 4. Yang keempat, oke, nih 3, 4, 5. Kerjaan itu ya Bu ya. Bu, saya bisa nomor 3. Nomor 3, sebentar. Adrianus. Iya, Bu. Oke, nomor 3 Anda. Nomor 4 siapa tadi? Belum ya? Silakan Adrianus. Dri, yang nomor 4 sama 5 aja, Dri. 3-nya buatku aja. Anda aja tuh Muhammad Reza. Nomor 4. Aduh. Ini kayaknya saya belum pernah nunjuk ya di sini ya. Nunjuk siapa, Bu? Iya, nunjuk sembarang supaya ngerjakan soal. Yo, yoga nomor 4. Yoga ada? Ada, Bu. Ada. Nomor 4 ya, yoga ya, dicoba. Yoga nomor 4, kemudian nomor 5, Raflina Denis. Raflina ya. Gimana Adrianus? Bisa ditampilkan jawabannya di chat ya? Sebentar, Bu. Ini untuk pertemuan besok kita jangan di sini lagi ya. Saya buat meet yang baru supaya chatnya nggak panjang banget. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dicari itu nggak susah. Iya, Bu. Baik. Nanti linknya dikirim di mana ya, Bu? Di general. Oh, Di general nanti ada. Ayo Adrianus, 3 menit lagi nih, 2 menit lagi. Loading, Bu. Someone else has started sharing. Kalau enggak fotonya di chat aja deh, dikirim ke chat. Udah, Bu. Deh. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Nah, kan soalnya kan limit X mendekati 0 sin 3 pangkat 3X per 2X kuadrat. Nah, saya jabarin sin pangkat 3X-nya itu saya buka jadi sin X kali sin X kali sin X. Terus 2 kali X kuadrat itu saya buka juga 2 kali X kali X. Nah, yang kan ada syaratnya
SMA saya pernah belajar limit X mendekati 0 kalau sin X per X itu sama dengan 1. Nah, makanya sin X per X-nya itu saya dekatin dulu. Dapat sin X per X kali sin X per X, satu lagi kan sin X per 2. Nah, sin X per X itu 1, bagi 1 per 1. Sin X per X itu 1 per 1. Nah, sin X-nya yang sin X per 2 itu saya masukkan X-nya 0, berarti sin 0 per 2. Nah, sin 0 itu adalah 0, berarti nanti 1 kali 1 kali 0, hasilnya 0. Iya. Benar ya. Nah, limit dari sin X per X itu sebenarnya dapatnya dari limit dari X per sin X juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita hanya memakai 8 itu aja. Tapi Iya. kalau saya pakai cara kayak gini benar nggak? Benar, benar. Diperbolehkan nggak? Boleh. Nggak, saya mau ini aja menekankan gitu bahwa yang limit dari sin X per X itu adalah penurunan dari limit X per sin X gitu. Karena sin X per X adalah 1 per, gitu kan, 1 per dari X per sin X. Nah, limit dari satunya 1, limit dari X per sin X-nya juga 1. Jadi 1 per 1, jadi kita dapatkan 1. Begitu. Terima kasih Adrianus. Gini maksud saya. Maksud saya tuh, karena tadi saya mendengar Adrianus mengatakan yang saya pelajari di SMA gitu. Nah, saya khawatirnya ini seperti formula yang berbeda dari 8 formula yang saya berikan. Itu adalah turunannya gitu ya, penurunan formulanya. Jadi Adrianus kan tadi menggunakan limit X menuju 0 dari sin X per X. Nah, ini kan sebenarnya adalah limit X menuju 0 dari 1 per X per sin X gitu kan. Nah, kalau di video kedua atau di pertama tadi saya lupa bahwa limit F per G, kalau limit F dan G-nya ada, ini kan sama dengan limit F dibagi dengan limit G. Jadi ini sama dengan limit X menuju 0 dari 1 dibagi dengan limit X menuju 0 dari X per sin X. Ya, yang atas sama dengan 1, yang bawah kan tadi yang ini kan, yang ini gitu ya. Jadi sama dengan 1. Ya, jadi 1 per 1 kita dapat sama dengan 1 gitu. Oke, terima kasih Adrianus. Nomor 4, siapa tadi? Yoga ya? Sama, Bu. Nah, Bentar, Bu, belum, Bu. belum. Oke, nomor 4 dan 5 sebagai latihan ya. Sebagai latihan, besok saya tunjuk nih siapa yang harus presentasi. Oke, saya tutup ya. Absennya sudah saya download. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu, makasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat istirahat. Bu. Sehat-sehat ya Bu. Terima kasih, Bu. Selalu, Bu. Nasi uduk kesamur jengkol. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ini di record ya.